Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman hadirin sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya bersama kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan apa itu manajemen strategi sesuai dengan mata kuliah kita. Kalau kita mungkin pernah baca atau pernah mendengar strategi ya, strategi ini merupakan bagian daripada, kalau dalam Islam itu ada namanya siasat. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu pasti kita akan butuh namanya strategi. Saat kita mau contoh kita berangkat kuliah, pasti kan ada strategi yang harus kita lakukan. Makanya naik kendaraan apa, bagaimana cara menaikinya, pakaiannya seperti apa, itu kan bagian daripada strategi, memanajemen. Kemudian kalau strategi yang baik itu seperti apa? Mungkin yang laki-laki ini pernah tahu pertandingan sepak bola ya, tim, ada istilahnya kolektif kolegial. Jadi dalam sebuah tim sepak bola itu agar strategi penyerangan ya, menciptakan gol. Kalau perempuan pernah lihat ya sepintas tentang sepak bola, selain daripada kekuatan tim, juga dibutuhkan adanya kekuatan atau kecerdasan secara individu masing-masing. Contoh, makanya kita sering dengar ada tim sepak bola Real Madrid ataupun Barcelona. Kalau di Real Madrid itu ada nama bintangnya dulu Cristiano Ronaldo, kemudian di Barcelona ada namanya Messi. Nah, tim ini hebat. Kenapa hebat? Karena ada individu-individu di dalamnya yang mempunyai skill, kemudian ditempatkan di tempat yang tepat. Ronaldo hebat karena dia pemain sayap, memang keahlian dia di pemain sayap. Messi juga sebagai striker. Kalau seandainya Messi dan Ronaldo ditempatkan menjadi back ataupun kiper, ini kan tidak maksimal. Jadi dalam sebuah manajemen strategi, seorang manajer itu harus tahu yang namanya istilahnya itu ada the right man on the right place, the right man on the right job. Apa itu? Seseorang yang baik ditempatkan di tempat yang baik, kemudian seorang yang baik dipekerjakan di pekerjaan yang baik. Artinya begini, seorang manajer dalam sebuah manajemen strategi harus tahu nih, si A ini punya kemampuan apa, si B punya kemampuan seperti apa. Nah tentu nggak mungkin jika si A ahli dalam bidang komputer, nggak mungkin dia ditempatkan dalam pergudangan. Kemudian sebaliknya juga begitu. Nah itulah salah satu bagaimana manajemen strategi itu bisa dikatakan baik. Nah, ada banyak teori yang menjelaskan tentang apa itu manajemen strategi. Salah satunya ya, di sini disebutkan seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan performa perusahaan dalam jangka panjang. Jadi biasanya strategi itu kan dilakukan untuk tahapan biasanya 1 semester, 1 tahun, atau 5 tahun, 10 tahun. Jadi sebuah perusahaan atau organisasi untuk menciptakan atau tujuan goalsnya seperti apa dalam sebuah manajemen strategi ada yang disebut namanya visi dan misi. Itu nanti akan kita bahas. Jadi tahapan perkembangan perencanaan strategi yang pertama itu ada perencanaan keuangan dasar. Ini keuangan sangat fundamental sekali ya dalam sebuah strategi atau operasional. Karena tanpa adanya dukungan modal dalam sebuah usaha, dalam sebuah perusahaan akan sulit untuk bergerak. Karena ini kan bagian daripada operasional. Kemudian ada perencanaan berbasis peramalan, perencanaan strategi, perencanaan orientasi keluar, kemudian manajemen strategi. Jadi di dalam tahapan perkembangan perencanaan strategi ini itu ada disebut berbasis peramalan. Itu bahagian daripada strategi. Jadi meramalkan sesuatu, kalau istilahnya memprediksi. Pokoknya kita ini memprediksi di tahun depan
teknologi akan semakin canggih. Nah, kalau kita nggak punya strategi untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya, seperti kita ada seorang mahasiswa, kita kan katakanlah tamat di tahun 2025 ya, masuk tahun 2021 kan, 22, 23, 24, ya, 25. Karena tahun 2025 kita akan selesai kuliah menjadi seorang sarjana. Tentu menjadi seorang sarjana itu kan harus setidaknya kita punya kelebihan dari yang lain. Ini kan bakal banyak nih, bungsu aja sekali wisuda itu sampai dengan 5.000 orang. Kalau kita nggak punya strategi, bagaimana kita mau menjadi pribadi yang unggul lah katakanlah dari sarjana-sarjana yang lain. Tentu dari hari sekarang ini kan harus mempersiapkan strategi. Salah satunya tadi, kalau kita secara individu mungkin meningkatkan kreativitas kita, atau kita aktif di organisasi, kita punya kemampuan apa. Tadi saya katakan ada si Holil, dia hafiz Quran, itu kan strategi dia adalah mencapai seorang sarjana yang unggul. Berarti dia selain menjadi seorang sarjana ekonomi nanti, dia juga menjadi seorang hafiz Quran. Nah itu kan unggul. Keunggulan itulah nantinya di dalam dunia kerja itu yang akan dicari orang. Salah satunya ada alumni Fai Unsur, karena dia Korea, dia sering ikut lomba, lulus kuliah langsung melamar kerja di BSI depan, diterima karena dia punya skill itu. Jadi hari ini kebanyakan perusahaan dalam menentukan tenaga kerja, selain daripada memang dia berpendidikan sarjana kemudian punya nilai yang baik, tapi ada skill tambahan. Kenapa begitu? Ya kita sebenarnya mulai hari ini kita sudah mulai bersaing nih, baik bersaing dalam kelas untuk mendapatkan nilai terbaik, kemudian setelah menjadi sarjana juga kita bersaing. Jadi kalau kita bersaing dengan sarjana yang lain dengan kapasitas yang sama, tentu sebagai HR di perusahaan itu akan mencari apa sih bedanya sarjana A, B dan C kan begitu. Oh si A punya kelebihan ini, si B punya kelebihan ini. Nah ini kan menjadi tolak ukur mereka. Nah ini kalau kita kaji strategi kehidupan kita, nah, bagaimana dalam sebuah perusahaan, ya, bagaimana dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana perusahaan itu untuk mencapai visinya, dan bagaimana sebuah organisasi untuk menjalankan visi itu. Makanya kita sering dengar itu ada visi, kemudian diturunkan menjadi misi dan begitu. Jadi untuk mencapai visi diturunkanlah menjadi misi. Dan maka diusulkan banyak tuh, ada visinya apa, kemudian misinya seperti apa. Jadi ada visi-visi yang jelas. Kita juga secara pribadi juga harus punya visi. Contoh namanya visi pribadi menjadi seorang sarjana yang unggul dalam akademik. Bagaimana kita untuk menciptakan sarjana yang unggul dalam akademik? Salah satunya mungkin kita aktif di organisasi, kita aktif di kegiatan-kegiatan selain daripada kuliah. Karena kalau cuma kuliah saja datang, duduk, pulang, itu hanya 25% yang kita dapatkan. Selebihnya ya dari luar. Mungkin hari ini yang saya sampaikan teman-teman belum terlalu mengerti, tapi lambat laun akan bisa dipahami sendiri. Nah itu konteksnya kalau kita manajemen strategi ini kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau konteks dalam sebuah perusahaan kan berbeda. Selain daripada punya visi misi, perusahaan itu untuk menentukan terkait dengan bagaimana penjualannya, kemudian bagaimana memproduksi barangnya, mereka harus melihat selain daripada kekuatan internal perusahaan, mereka juga harus melihat kekuatan dan pesaing di eksternal. Jadi dalam teori manajemen strategi ada yang pertama itu scanning lingkungan. Jadi kalau scanning lingkungan, kita pernah sering dengar ya, men-scan handphone atau scan komputer dari virus dan sebagainya. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan itu men-scanning itu melihat potensi-potensi apa yang ada di dalam internal perusahaan itu. Jadi kalau scanning lingkungan itu ada analisis SWOT. Ya. SWOT itu kan ada kekuatan, ya, strength, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, terus satu lagi ancaman, ya kan? Jadi kalau kita melihat konteksnya perusahaan, dalam perusahaan kekuatannya apa nih? Pokoknya kekuatannya besar, memiliki dana yang mumpuni. Biasanya kalau ada kekuatan pasti ada kelemahan.
kelemahannya biasanya perusahaan sumber daya manusianya tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian ada peluang. Kita perusahaan handphone di daerah sini belum ada perusahaan handphone, berarti kan peluang tuh. Kalau ada peluang biasanya ada ancaman. Nah, ancamannya apa? Tentu kan kalau nggak ada pesaing juga orang nggak akan terlalu percaya dengan produk kita. Malah terkadang perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri di suatu daerah tidak ada yang lain itu bisa jadi monopoli harga. Contohnya seperti ini, strategi yang dilakukan perusahaan handphone ya, toko-toko handphone. Pernah tahu Raja Millennium kan? Nah itu kan semua elektronik, handphone, laptop, mayoritas handphone. Kemudian kita bandingkan toko handphone atau toko laptop yang ada di kampung yang nggak ada pesaing. Bisa jadi harga di sana jauh lebih mahal daripada yang di Carrefour. Kenapa? Karena di sana ya, otomatis dia sendiri, ya nggak ada pesaing. Orang datang cuma di situ satu-satu. Mau beli ya silakan, enggak ya silakan. Kalau warga mau datang ke kota jauh, kan gitu. Nah itu makanya itu kan bagian daripada strategi. Tapi kalau dalam Islam kan apalagi kita nih manajemen bisnis syariah, tentunya kita yang membedakan antara manajemen konvensional dengan manajemen syariah kan harus berdasarkan ada namanya hukum Islam, kemudian kemaslahatan, ada istilahnya ta'awun, saling menolong. Makanya berbeda ya. Kalau konsep konvensional itu kan teori ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya dapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi kalau konteks ekonomi Islam kan tidak. Kalau mau dapat untung besar, yang modalnya juga harus besar. Kemudian kalau dalam bisnis manajemen syariah kan harus terhindar dari namanya unsur maghrib. Sudah pernah dengar maghrib? Maisir, gharar, riba. Nah, itu kan mungkin kalau pernah ke perbankan sering dengar dengan riba. Maisir itu seperti apa, gharar seperti apa, riba seperti apa. Nah itu mata kuliah ada sendiri. Itu hanya gambarannya seperti itu. Artinya dalam sebuah strategi manajemen syariah itu harus terhindar dari maisir, gharar dan riba. Karena kita berbisnis ya, bisnis ala Rasulullah seperti apa dan bisnis kapitalis seperti apa. Tentunya kan semua punya cara-cara tersendiri. Itulah yang menjadi ciri khas bisnis manajemen syariah. Kalau di fakultas yang lain kan ada sekedar manajemen saja, tidak fokus ke bisnis syariahnya. Nah, ini manfaat daripada manajemen strategi ya. Visi strategi lebih jelas. Jadi kita ini kalau nggak punya visi, nggak punya strategi, ya kita ibarat air ya. Pokoknya kita nih yang ngalir aja. Hidup ini nggak bisa begitu. Ada istilah orang udah kita hidup seperti air aja dan mengalir. Kalau kalian tahu ikan hidup itu, ikan hidup yang kuat yang sehat, dia nggak pernah berenang ikut arus air, tapi dia melawan arus air. Perhatikan ikan-ikan yang hebat lah, banyak tuh. Atau ikan nila aja, ikan nila itu suka air yang mengalir, ketimbang air yang makanya ini berkaitan dengan strategi. Bagaimana kita menjadi seorang yang berbeda dengan yang lain, berbeda dalam konteks positif ya. Makanya harus punya visi strategi yang lebih jelas. Kalau dulu saya pernah ikut ke masa saya kuliah, ada sering seminar motivasi. Salah satu yang sampai hari ini saya ingat itu seminar terkait dengan menuliskan 100 impian. Pernah ikut seminar motivasi belum? Dengar di YouTube belum pernah. Jadi saya nggak yakin apa yang disampaikan motivator itu, tapi saya coba lakukan. Tuliskan 100 impian Anda di dalam sebuah kertas, kemudian tempel di lemari atau di pintu atau di mana ruangan di kamar kita yang setiap hari bisa kita lihat. Nah itu apa? Supaya visi kita bisa lebih jelas. Jadi contoh, saya dulu pernah menuliskan pengen kuliah di Jawa, pengen kuliah di UI, pengen bisa beli sepeda motor sendiri, pengen menikah, istri yang seperti ini. Saya tulis itu, masih ada sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekian tahun satu-satu ada yang terwujud.
bisa kuliah di Jawa, walaupun nggak di UI, di Jakarta, di salah satu kampus di Jakarta, saya kuliah di sana dulu. Saya nggak nyangka pada saat itu. Nah itu kan salah satu bagaimana kita untuk menuju visi kita. Jadi punya strategi, itulah strategi. Kan bagian dari strategi hidup. Nah, itu kalau konteksnya adalah kehidupan pribadi. Bagaimana dalam konteks perusahaan? Kalau perusahaan kan jelas dari scanning lingkungan, melihat kekuatan di dalam internal perusahaan itu seperti apa, kemudian eksternalnya seperti apa, persaingannya seperti apa, kemudian stakeholdernya seperti apa. Kalau sudah kita tahu, ya visi kita sebagai mahasiswa kita ke depan 5-10 tahun kita mau jadi apa, dari sekarang disiapkan. Kalau saya dulu jarang ada dosen yang memberikan motivasi seperti itu. Jadi kami ya cari seminar-seminar tentang motivasi sendiri. Hanya kalian ya ini termasuk bagian dari saya memberikan inilah gambaran bagaimana sebagai seorang mahasiswa itu gak cukup sekedar datang, duduk, pulang, gitu kan. Ini masih semester 2, masih ada 3 tahun lagi, ya masih ada 6 semester lagi yang harus ditempuh. Saya harapkan yang 10 ini ya, kalau bisa harus berbeda dengan yang lain. Nah, kalian termasuk yang beruntung. Saya senang di sini, bisa kumpul di sini, berbagi sharing, ya. Karena nggak semua bisa dengarkan apa yang saya sampaikan. Makanya ini kan ibaratnya privat gitu. Makanya orang-orang yang sukarela yang hadir di sini. Nah, kemudian manfaat manajemen strategi selain daripada visi strategi yang lebih jelas, kemudian fokus yang lebih tajam atas faktor yang penting secara strategis. Kemudian meningkatkan pemahaman mengenai perubahan lingkungan yang sangat cepat. Nah, 3 kunci pertanyaan strategis. Di mana posisi perusahaan sekarang? Artinya begini, kalau dalam sebuah manajemen strategi, pertanyaannya di mana posisi perusahaan sekarang? Artinya dia sudah seperti apa perusahaan, sudah sebesar apa? Jadi kalau konteks namanya perusahaan katakanlah air mineral dan non aqua, gimana posisi perusahaan sekarang? Bukan di mana letaknya ya, bukan di Jakarta di sini enggak. Artinya di mana posisinya itu, apakah diterima masyarakat atau tidak? Kemudian bagaimana perusahaan itu berkembang? Sudah sejauh mana perkembangannya? Kalau kita konteks sadar diri, sekarang posisi kita sekarang seorang mahasiswa, kita harus tahu kita ini siapa, bagaimana, kemudian harus berbuat apa. Kan begitu juga perusahaan. Perusahaan itu sudah diakui masyarakat atau belum, kemudian berapa penghasilannya, berapa karyawannya, berapa profitnya, kan itu menjadi kekuatan. Makanya harus tahu pertanyaan kunci. Kemudian jika tidak terdapat perubahan, di mana posisi perusahaan dalam 1, 2, 5 atau 10 tahun ke depan, dan apakah jawaban tersebut dapat diterima. Jadi sama kayak kita, kalau perusahaan umpamanya saat ini posisinya masih katakanlah area kota Medan, kemudian target 5-10 tahun ke depan ekspansi ke daerah di luar kota Medan, mungkin di Binjai, di Serdang, atau bahkan di luar Sumatera Utara. Kalau seandainya tidak bisa ekspansi dalam 5-10 tahun ke depan, harus ada evaluasi. Ada apa dengan usaha yang kita lakukan? Ada apa dengan perusahaan tersebut? Begitu juga dengan kita. Pokoknya nih semester depan, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri? Kemudian tahun berikutnya sampai dengan kita sarjana, kan harus ada target-target yang harus kita capai. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika jawaban tidak dapat diterima, apa tindakan secara spesifik yang harus diambil oleh manajemen? Apa resiko dari hasil yang terkait? Nah, ini 3 pertanyaan kunci dalam sebuah manajemen strategi. Nah, ini yang saya katakan tadi, komposisi manajemen strategi itu ya. Yang pertama tadi scanning lingkungan. Scanning lingkungan itu melihat daerah kita. Pokoknya kita mau seorang pengusaha nih, mau buat atau mau mengembangkan sayapnya di daerah lingkungan kampus, kita harus lihat dulu. Kalau lingkungan kampus ini kan target pasarnya berarti mahasiswa nih, ya kan? Mahasiswa hampir ya katakanlah 70 atau 80%
biaya kuliahnya kan masih disubsidi oleh orang tua, berarti kan penghasilannya belum ada nih, masih penghasilan dari pemberian orang tua. Nah, nggak mungkin kalau kita buat usaha atau jualan baju, jualan makanan, kalau targetnya mahasiswa dengan harga yang tidak masuk di kantong mahasiswa kan begitu. Makanya berbeda toko baju, kemudian toko restoran atau jualan macam-macam yang dekat kampus, kita bandingkan dengan mall. Karena mall itu kan targetnya bukan mahasiswa, tapi masyarakat umum. Makanya berbeda. Makanya kalau kita lihat ada orang buat usaha, kenapa usahanya ada yang maju, ada yang biasa-biasa aja? Karena biasanya secara teoritis mereka tidak melihat sebenarnya mereka buat usaha targetnya itu siapa. Tidak mungkin kalau orang buat jualan pakaian distro ya, atau distro ya, distro atau pakaian garis-garis perempuan yang syar'i di lingkungan kampus dengan harga 200 sampai dengan 500 ribu, itu mustahil. Kalaupun ada yang beli hanya beberapa orang saja. Berbeda kalau dia bukanya di mall, itu kemungkinan akan meningkat sekian persen pembelian atau penjualan. Karena berbeda pasarnya, targetnya siapa, tentunya strategi yang dilakukan juga berbeda. Coba di sini, saya pernah survei di sini, rata-rata makanan kalau nasi kotak pakai ayam itu kan 10.000. Kenapa dibuat segitu? Karena target pasarnya itu mahasiswa. Mayoritas mahasiswa itu masih subsidi orang tua, walaupun ada sebagian yang sudah bekerja, tapi kan nggak banyak. Makanya perlu namanya scaling lingkungan. Begitu juga perusahaan tadi dalam memproduksi barangnya seperti apa. Kemudian terkait dengan kebijakan politik, ya, itu kan kalau kebijakan politik stakeholder itu berarti kan scaling lingkungan faktor eksternal. Kalau internal tadi kan analisis SWOT, bagaimana kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang yang bisa kita dapatkan, kemudian ancaman apa yang mungkin terjadi. Nah, itu kan harus kita antisipasi. Nah, itu scanning internal. Tadi eksternalnya kita harus tahu bagaimana stakeholder, bagaimana pesaing di lingkungan tersebut. Kemudian setelah scanning lingkungan dan komposisi manajemen strategi, kita mampu memformulasikan strategi. Tadi kan, kemudian mengimplementasikan strategi, evaluasi dan pengendalian. Nah, ini sama ya, unsur dasar dalam proses manajemen strategi. Nah, model ini tadi yang saya katakan, model manajemen strategi itu tadi yang pertama scanning lingkungan, faktor eksternal, lingkungan sosial, kemudian ada lingkungan industri, kemudian internal, struktur, kemudian ada wewenang, budaya, sumber daya, kompetensi, aset dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan scanning lingkungan, masuk kita ke tahapan formulasi. Jadi formulasi ibaratnya mau memulai nih, kayak kita mau buat kue lah gitu kan. Sebelum kita buat kue kan kita harus tahu membuat bolu. Kita lihat dulu alat-alat yang digunakan untuk membuat bolu. Berarti kita men-scanning dulu nih, alatnya steril atau tidak. Contohnya supaya kita mudah memahami dalam sebuah strategi pembuatan bolu kan gitu. Nah, baru kita formulasikan tujuan kita buat bolu untuk apa hari? Untuk dijualkan atau untuk dibagikan ke keluarga sendiri. Visinya buat bolu menjadi bolu yang enak sedunia kan ya, contohnya seperti itu kan begitu. Bolu yang sedunia, konteks ini biar mudah dipahami aja. Kemudian tujuannya tadi, kalau tujuannya untuk dijual berarti kan harus unik, harus berbeda dengan yang lain. Kemudian strategi, cara pembuatannya seperti apa kan gitu. Caranya kan ada, mungkin ada ya macam-macam lah. Baru kebijakan ini kan mungkin takarannya terkait gulanya, kemudian tepungnya berapa, proses pengadonannya seperti apa. Baru kita formulasikan itu semua sudah dapat, kita implementasikan. Programnya ini apa? Kalau udah jadi nih barangnya, berarti kan kalau dijual kita harus tahu cara mempublikasikannya. Program publikasinya seperti apa? Kan macam-macam nih orang
mempublikasikannya. Mungkin ada yang beli satu, beli satu, kemudian umpamanya hari ini beli, besok boleh utang, ya kan. Nah itu kan strategi bagaimana programnya, ya, program promosinya itu bisa berjalan. Nah, program kan butuh budget, makanya di dalam implementasi selain pada program ada budget. Budget itu kan anggaran. Iklan itu kan pasti pakai anggaran. Kemudian ada prosedur, cara pelaksanaannya seperti apa. Kemudian terakhir evaluasi. Evaluasi ini mungkin ternyata penjualan kita meningkat, ternyata diminati masyarakat. Kalau saya diminati masyarakat, apakah kita harus stagnan dengan model seperti itu, dengan rasa seperti itu? Tentu kan kita buat varian-varian yang lain lagi. Kalau orang pengusaha itu kan semakin laris dagangannya, bukan dia bertahan di situ saja, tapi bagaimana dia mengembangkannya, atau biasanya membuka cabang atau menambah varian yang lain. Karena kan konsumen ini pada dasarnya ada istilahnya rasa bosan dia, mungkin rasanya itu aja. Ya kita sendiri pun kan sering bosan, ininya nggak ada varian yang lain. Makanya seorang manajer, ya, apalagi yang membinai tentang operasional, kemudian strategi, apalagi bagian marketing, kalau nggak punya teknik, cara mempromosikan dagangannya, ya sulit dikenal orang. Terkadang ada sebuah usaha atau sebuah masakan, ya, dagangan kita enak, nikmat gurih, kalau orang makan pasti ditanya. Tapi karena kita nggak tahu cara mempromosikannya, orang nggak akan tahu. Makanya hari ini ada istilahnya digital marketing. Melalui digital kita bisa mempromosikan dari sosial media, akun-akun Instagram. Nah itu kan bagian daripada strategi. Nah ini secara umum saja bagaimana tadi visi misi, kemudian apa itu manajemen strategi. Jadi kalau kita tahu teori dasarnya, ya tadi skema hitungan, kemudian memformulasikan, implementasi, evaluasi. Jadi dalam setiap aktivitas, baik itu dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau pada diri kita sendiri, tentu ada namanya evaluasi. Evaluasi itu penting. Makanya terkait dengan kalau kita kuliah tuh ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu kan bagian daripada evaluasi pembelajaran. Artinya mata kuliah yang diajarkan selama lebih kurang mungkin ada 14 kali pertemuan, ya kan, satu semester, apakah dapat diterima dengan dilakukan ujian, nah, seperti itu. Nah itu evaluasi kalau dalam pembelajaran. Tapi kalau dalam dunia perusahaan, mungkin kalau perusahaan bergerak dalam bidang produksi barang, bagaimana penjualannya dan begitu, bagaimana pendapatannya. Kalau meningkat pendapatannya, bagaimana untuk meningkatkan di bulan berikutnya. Kalau menurun pendapatannya, apa hal-hal yang menyebabkan pendapatan itu menurun. Nah itu kan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan tidak terlepas daripada sebuah organisasi. Makanya kenapa saya katakan kita mulai sekarang harus aktif dalam sebuah organisasi, karena dunia kerja itu tidak jauh berbeda dengan dunia organisasi. Ada struktur ketua, kalau di perusahaan ada direktur, ada direksi, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu dulu ya. Ada pertanyaan? Saya pikir bisa dipahami ya tentang mata kuliah manajemen strategi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.